Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam Berdesa. Oke, sahabat Berdesa, hari ini saya ada di kampus Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa STPMD APNB Yogyakarta, dan alhamdulillah hari ini tim LSN berkesempatan untuk ngobrol dan diskusi ringan dengan Ketua STPMD APMD Pak Dr. Sutoreko. Intinya obrolan ini lebih kepada soal bagaimana membaca situasi dan kondisi desa hari ini di tengah pandemik dan berbagai kebijakan ya dalam tanda petik mengatur soal desa. Nah, ada beberapa catatan menarik. Saya juga membaca soal status di Facebook dari Pak Toro yang kemudian itu menimbulkan banyak reaksi, banyak komentar pro dan kontra terkait dengan beberapa postingan Pak Sutoreko. Nah, lalu kemudian LSN kemarin sempat membuat video pendek soal menggugat proyek dalam tanda petik BLT dana desa. Nah, ini menarik. Lalu kemudian pandangan ini akan lebih tepat kalau kita mendengar bagaimana tanggapan atau pandangan secara kritis dan secara akademik, bahkan secara praktis sekalipun nanti akan disampaikan oleh Pak Toro soal menggugat proyek BLT dana desa. Halo para netizen, para sahabat yang budiman. Ini soal BLT itu kan. BLT itu kita sudah berulang kali sudah punya pengalaman. Setiap ada krisis, ada bencana, ada gempa dan sebagainya kan pasti keluar BLT. BLT itu kebijakan yang sangat positif gitu ya. Di tengah krisis gitu ya. Positif itu artinya baik dan benar. Persoalannya adalah caranya ya mungkin tidak positif. Jadi tujuannya positif tapi caranya yang negatif. Nah, mengapa begitu ya? Saya mau melihat dulu konteks di desa ya. Di desa itu kan kalau ini ada dua variabel terpapar dan terdampak itu kan, lalu kalau ini dihubungkan itu menghasilkan empat tipe desa. Desa yang pertama itu desa yang tidak terpapar dan tidak terdampak. Itu desa biru. Desa biru. Jadi ini kan pandemi ini kan semakin ke kota kan semakin terpapar, semakin ke dalam, semakin ke desa itu semakin tidak terpapar dan semakin tidak terdampak. Jadi ada penalaran bahwa orang itu jangan panik. Jadi kalau panik repot aja. Desa biru itu artinya ya jalan aja. Desa itu nggak perlu ada BLT, nggak ada terdampak. Ya. Jadi uang desa bisa digunakan untuk kepentingan yang lain, entah itu padat karya tunai kayak. Ya. Jadi memang kalau kita membangun keluargaan yang lebih baik itu kan yang paling basic itu kan orang bekerja. Kalau orang bekerja itu syukur bekerja sendiri atau disediakan oleh swasta atau bisnis dan sebagainya. Tapi kalau itu semua mati ya pemerintah yang menyediakan bekerja. Bisa juga uang desa itu digunakan untuk kepentingan yang lain, untuk ekonomi, ketahanan pangan, gitu ya. Yang kedua adalah desa hijau. Desa hijau itu tidak terpapar tapi terdampak. Tidak terpapar tapi terdampak. Jadi karena memang sebagian warganya ini barangkali ada yang kerja di bengkel, di warung, gitu. Jadi sudah bergerak dari sektor primer ke sektor sekunder bahkan tersier. Jadi kan secara ekonomi, secara sektor yang paling terpapar dan terdampak itu kan sektor tersier. Jadi
semakin ke pertanian enggak. Jadi kalau warga bergerak ke pertanian itu aman aja, aman, tidak ada masalah. Tapi memang ada yang bekerja di entah di pabrik atau apa ya, itu pasti akan kena dampak. Nah ini tentu saja yang desa hijau ini bisa ya, artinya BLT bisa diterapkan dan kemudian nanti yang diberikan itu kepada warga atau daerah. Yang soal ini akan saya bahas berikutnya. Tipe yang ketiga itu desa kuning. Desa kuning itu desa yang terpapar tapi tidak terdampak. Dan mungkin ini jarang terjadi. Tidak terdampak itu kan artinya desa itu memang keluarga-keluarga yang ada di situ atau warga di situ secara ekonomi sudah kuat. Atau memang ini ya bisa juga ini desa di pelosok sana tapi kedatangan orang pulang kampung atau orang mudik. Ya, jadi ini sehingga ada transmisi lokal. Saya kira ada banyak tempat yang seperti itu dan oleh karena itu ini desa kuning ini yang perlu ditangani bukan dampak ya, bukan BLT-nya, tapi bagaimana desa mengalokasikan anggaran, mengalokasikan sumber dayanya itu untuk menangani warga. Jadi supaya tidak terjadi penularan. Jadi artinya ini protokol kesehatan ini harus lebih kencang saya pikir. Jadi barangkali ada yang kayak gitu ya, yang sebenarnya desanya jauh tapi kedatangan orang mudik gitu ya. Dan itu pasti terjadi. Tapi secara ekonomi tidak begitu terdampak gitu. Karena ada juga orang-orang yang tadinya itu dia sehari-hari punya warung di sekolah gitu ya. Karena sekolahnya tutup, warungnya tutup, tapi ternyata dia masih punya ternak, masih punya kebun gitu ya. Sehingga livelihood-nya atau mata pencariannya bisa. Jadi secara ekonomi tidak begitu. Ini yang keempat itu yang terpapar dan terdampak, ini desa merah. Kalau semakin parah dia menjadi hitam. Kalau semakin parah. Nah ini penanganannya dua ini, ya rezim kesehatan sama rezim BLT harus jalan. Ini parah kan, dan ini biasanya desa-desa yang punya hubungan luar atau barangkali orang yang mudik banyak atau desa di perkotaan gitu ya, desa perkotaan yang ini sangat berdekatan dengan epicentrum gitu ya, epicentrum COVID ya. Nah, oleh karena itu ini harus menjadi perhatian yang serius baik dari sisi penanganan COVID maupun penanganan bantuan. Sehingga kalau kita lihat BLT itu memang fokusnya hanya di dua tipe itu ya. Di tipe tipe yang hijau sama tipe yang merah. Tipe yang merah, hijau sama merah. Jadi tidak semuanya. Tidak semuanya. Sehingga sekarang yang terjadi itu kan BLT ini kan semuanya berlaku. Semuanya berlaku sehingga memang saya nggak tahu ya apakah ada kebijakan lain dari Kementerian Pertanian atau apa gitu ya, bagaimana untuk menjaga ketahanan pangan gitu ya. Karena sebenarnya kemarin juga ada usulan bagaimana ini misalnya desa itu punya uang lalu segera digunakan untuk hukum, jadi membeli hasilnya petani untuk hukum, untuk cadangan pangan sehingga peringatan FAO itu tidak begitu mengerikan karena itu pasti itu biasanya nanti beberapa bulan berikutnya itu cadangan pangannya akan menipis. Tapi saya nggak tahu itu kebijakannya Kementerian Pertanian seperti apa dan seberapa besar itu bisa mengcover apakah mau impor gitu ya atau gimana, saya nggak mengamati itu secara detail. Nah lalu bagaimana dengan kebijakan BLT ini ya? Jadi poin saya ya BLT ini memang harus diberikan kepada warga dan itu di mana-mana begitu. Di Amerika pun juga kayak gitu dan dulu pengalaman depresi besar tahun 30-an itu Presiden Franklin Delano Roosevelt itu kan dia punya kebijakan tentang itu yang itu kemudian
disebut sebagai the big government. Jadi pemerintah yang punya peran besar, ya. Meskipun itu dikritik oleh orang libertarian. Orang libertarian itu kan mengkritik pemerintah ya, jangan terlalu banyak ngurusi warga, jangan itu. Nah, tapi saya kira itu kebijakan yang dipuji oleh orang Amerika, sehingga Roosevelt itu sampai menjadi presiden Amerika itu 4 kali, padahal tradisinya hanya 2 kali. Dan itu diakui oleh orang-orang yang menganggap pemerintah itu penting, gitu. Itu dianggap kebijakan Roosevelt itu bukan hanya memulihkan situasi ekonomi, tapi membuat Amerika itu menjadi besar, ya, jadi lebih besar. Nah, skemanya bagaimana? Jadi dulu dia hanya tunjangan pengangguran, ya, kena depresi, kena PHK, itu kan. Jadi standarnya itu